Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya perkenalkan saya Zeki Zaidan dengan NIM 2109012314140 dari Teknik Perkapalan. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait uji radiografi pada hasil pengelasan. Jadi uji radiografi ini salah satu metode pengujian non-destruktif atau tidak merusak yang sangat penting dalam memastikan kualitas sambungan las. Selanjutnya ada uji radiografi. Uji radiografi ini itu adalah pengujian non-destruktif atau non-destruktif testing yang sudah saya sebutkan tadi. Yang sumber sinarnya menggunakan sinar X atau sinar gamma untuk mendeteksi cacat internal pada material logam dalam pengelasan. Metode ini digunakan untuk melihat apakah ada retak, porositas, atau ketidaksempurnaan yang tidak terlihat dari luar. Sebelum melakukan uji radiografi, ada beberapa juga alat pelindung diri atau APD yang dimana untuk menjaga keselamatan operator atau pelaku dari uji radiografi itu sendiri. Karena keselamatan operator itu prioritas utama karena radiasi itu sangat berbahaya, terutama radiasi dari sinar X atau sinar gamma itu sendiri. Yang pertama ada lead apron, ada thyroid shield, lalu ada lead gloves. Jadi APD yang sudah saya sebutkan sebelumnya itu seperti yang ada di gambar. Lead apron itu berfungsi untuk melindungi tubuh bagian depan, thyroid shield melindungi area kelenjar tiroid, lead glove melindungi tangan operator dari radiasi langsung saat memegang perangkat atau bahan uji. Selanjutnya ada kacamata pelindung berlapis timbal. Eh, Kacamata pelindung ini yang pastinya melindungi mata dari radiasi serta debu atau percikan bahan saat pengujian. Selanjutnya ada pelindung gonad, di mana pelindung gonad ini melindungi bagian tubuh yang sangat-sangat sensitif terhadap radiasi dan mencegah efek samping jangka panjang. Jadi alat pelindung diri yang sudah saya sebutkan tadi itu sangat-sangat penting digunakan untuk menjaga keselamatan operator. Selanjutnya, selain alat pelindung diri yang tadi sudah saya sebutkan, ada juga alat pendukung yang dimana juga dapat mendukung terkait keselamatan maupun pengerjaan pada uji radiografi ini sendiri. Seperti survei monitor untuk mengukur tingkat radiasi, ada dosimeter untuk merekam jumlah radiasi yang diserap oleh seseorang, dan film batch yang fungsinya juga sama seperti dosimeter untuk merekam jumlah radiasi yang diserap oleh seseorang. Selanjutnya ada cakupan uji radiografi. Jadi dalam pengelasan, uji radiografi itu untuk menentukan mutu sambungan las dan menilai kemampuan juru las. Namun, radiografi ini eh, bu- bukan berarti radiografi ini merupakan teknologi yang super dan tidak ada cacat. Jadi masih tetap ada cacatnya di mana seperti contohnya incomplete fusion, cold lab, dan underbed crack. Jadi beberapa cacat itu sulit terdeteksi karena posisi dan bentuknya. Selain itu, eh, selain cacat-cacat yang udah disebutkan sebelumnya, ada juga yang bisa mempengaruhi hasil dari uji radiografi itu sendiri pada filmnya. Jadi jika film itu ada kotoran, ada goresan, ataupun ada kesalahan teknis terkait pencucian film tersebut, maka hasil filmnya pun akan menyesatkan ataupun akan eh, kurang kurang jelas untuk hasil dari uji tersebut. Selanjutnya ada prosedur dan peralatan. Jadi di uji radiografi ini, di pembahasan kali ini tuh ada beberapa referensi yang digunakan seperti ASME 5, Non-Destructive ASTM standar, yaitu ada ASTM 142, 746, 747, 999, 1032, dan 1316. Lalu ada ANSI standar, Metal Handbook ASM Vol 11, lalu ada API 1104.
Level mutu radiografi. Jadi kualitas radiografi itu diukur dengan Image Quality Indicator atau EQI atau IQI. Level mutu itu umum itu berada di 2%, misalnya 2 sampai 2T. Jadi pemilihan energi eh, pemilihan energi sinar juga berpengaruh besar terhadap hasil. Biasanya digunakan energi antara 100 hingga 500 kilovolt tergantung ketebalan material. Jadi energi yang digunakan itu balik lagi ke eh, kebutuhan ataupun ketebalan dari si material itu sendiri. Jadi dengan energi dengan energi berapa pada energi berapa itu akan menembus material itu sendiri dan dapat direkam terkait uji radiografi itu sendiri. Selanjutnya ada seleksi energi yang udah dijelaskan tadi. Jadi ada energi, ada ketebalan dalam inci, milimeter. Jadi energi sinar X ini mempengaruhi mutu imaji. Secara umum dapat dikatakan bahwa makin kecil energi yang digunakan, maka makin baik hasil kontras radiografinya. Namun, variabel lain seperti geometri dan kondisi penyebaran scatter yang kurang baik dapat mengurangi keuntungan dari ketinggian mutu kontras tersebut. Suatu hal yang pasti adalah bahwa dalam setiap kegiatan radiografi, tertentu harus digunakan untuk menentukan tingkat level mutunya. Secara umum dapat dikatakan bahwa radiografi yang baik adalah yang dilaksanakan dengan energi sebesar 100 hingga 500 kilovolt dalam cakupan ketebalan antara 2,5 hingga 10 lapis setengah nilai HVL-nya. Seperti yang ada di tabel 1. Selanjutnya ada film. Jadi terdapat banyak jenis film radiografi dengan tingkat sensitivitas berbeda. Selain itu, digunakan juga filter atau saringan yang berfungsi untuk meningkatkan kontras gambar, mengurangi radiasi tersebar, dan menyimbangkan hasil gambar pada bagian logam yang berbeda ketebalannya. Jadi, seperti yang ada di tabel sebelah kanan ini ya, eh, jadi tujuan tabel ini tuh untuk digunakan untuk dalam radiografi itu untuk menentukan perbandingan ketebalan atau daya serap radiasi dari berbagai jenis logam terhadap baja pada berbagai tingkat energi sumber radiasi dalam satuan kV atau MV. Eh, jadi di tabel ini kan ada kolom metal atau jenis dari logamnya yang dibandingkan serta ada kolom level energi di mana energi dari si radiasi sinar X itu tersebut. Jadi contohnya pada aluminium dengan ketebalan 0,35 cm, aluminium menyerap radiasi setara dengan 1 cm baja. Setara dengan serapnya 14 cm, 1 cm baja. Aluminium lebih tembus oleh radiasi, jadi butuh ketebalan yang lebih tipis untuk efek yang sama. Seperti itu. Jadi intinya tabel itu untuk menunjukkan perbandingan ketebalan logam lain terhadap baja dalam hal daya serap radiasi, tergantung pada jenis radiasi yang digunakan. Oke, selanjutnya ada filter. Jadi filter ini saringan atau lapisan material yang diposisikan antara benda kerja dengan sumber penyinaran. eh dengan maksud untuk menyaring sinar X atau sinar dengan cara mengabsorb komponen lemah dari radiasi primer sehingga menghasilkan hal-hal di bawah ini, yaitu mengurangi penyebaran radiasi, mengurangi undercutting, mengurangi kontras.
Dan posisi saringan tersebut terletak pada salah satu dari dua lokasi ini, yaitu ada sedekat mungkin dan juga di antara film dan spesimen. Eh, jadi sedekat mungkin ini pada sumber penyinaran sehingga meminimalkan ukuran filter dan sekaligus memberikan kontribusi dalam menyebar radiasi ke dalam film. Di antara film dan spesimen dengan maksud mengabsorb radiasi yang tersebar dari spesimen. Harus diketahui bahwa lead screen atau foil, lapis tipis timbal itu atau intalit lain dapat memenuhi fungsi tersebut. Dan ketebalan dan bahan filter beragam tergantung dari kondisi di bawah ini. Jadi ketebalan dan bahan filter itu eh, balik lagi ke materialnya yang di radiografi, seperti bahannya ataupun ketebalannya, variasi ketebalan material, spektrum energi, dan improvisasi. Selanjutnya, black scatter dan blocking atau masking. Jadi untuk menghindari efek sinar balik atau black scatter biasanya ditempatkan lapisan timbal di belakang film seperti yang ada di gambar. Itu dan selanjutnya tuh ada masking. Masking itu digunakan untuk menghalangi area tertentu agar hasil gambar lebih fokus dan tidak berlebih penyinarannya. Seperti itu. Selanjutnya ada pengaruh perubahan variabel pada mutu radiografi. Seperti yang ada gambar di samping, bisa dilihat eh, jika benda itu tebal, maka cenderung menuju kontras yang tinggi. Jika kecil, cenderung menuju kontras yang rendah. Untuk mutu radiasi, eh, untuk kontras yang tinggi dengan mutu lunak. Untuk yang kontras rendah, keras, radiasi tersebar, jumlahnya sedikit itu kontrasnya tinggi, jumlahnya banyak menuju kontras yang rendah. Untuk itu untuk kontras dari subjeknya. Selanjutnya ada kontras dari filmnya. Gradien rata-rata menuju kontras tinggi, rata-rata rendah menuju kontras rendah, pengembangan yang cukup menuju ke kontras yang tinggi, di atas atau di bawah menuju kontras yang rendah, kepekatan, jika kepekatannya itu rendah, maka kontrasnya juga rendah, jika kepekatannya tinggi menuju kontras yang tinggi. Ya, selanjutnya ada geometri. Mutu gambar radiografi juga sangat dipengaruhi oleh geometri penyinaran, yaitu jarak antara sumber sinar, benda uji, dan film. Ketidaktajaman geometri bisa dihitung dengan rumus yang ada di kiri ini atau di kanan ada yang digambar. UG sama dengan FT per DO, di mana F adalah ukuran fokus, T itu ketebalan benda, dan DO jarak sumber ke benda. Selain itu, penggunaan carta exposure itu penting untuk menentukan waktu dan intensitas penyiaran berdasarkan jenis material, ketebalan, serta jenis film yang digunakan. Selanjutnya ada teknik penyinaran. Yang pertama itu ada plat datar dengan arah tegak lurus agar distorsinya minimal. Terus ada plat melengkung. Plat melengkung ini penyinaran disesuaikan dengan bentuk cekung atau cembungnya dari material tersebut. Eh, jadi yang terbaik itu menempatkan sumber pada titik pusat lengkungnya jika diameter lengkungannya kecil dan sedang. Selanjutnya ada panoramik, yaitu biasanya untuk pipa di mana sumbernya ditempatkan di tengah pipa atau di tengah dari pipa itu sendiri, dan film melingkar di sekeliling dari pipa itu sendiri. Ketentuan standar. Jadi akumulasi cacat internal kecuali cacat penetrasi tidak sempurna disebabkan oleh penyetelan tinggi rendahnya atau high low dan undercut. Setiap akumulasi ketidaksempurnaan dianggap sebagai cacat apabila terdapat hal-hal di bawah ini. Jadi setiap hasil radiografi harus dibandingkan dengan standar cacat yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang ada.
Jadi cacat dan atau imperfection dianggap signifikan apabila melebihi batas penerimaan sesuai standar seperti ASME atau API. ASME atau API itu sendiri peraturan-peraturan yang ada. Seperti yang ada di gambar, distribusi gelembung gas maksimum untuk plat tebal di kurang dari setengah inch atau 12,7 milimeter. Jadi ada yang halus, ada yang sedang, ada yang besar. Jadi titik-titik yang ada di gambar ini merupakan titik-titik gelembung gas maksimum. Seperti itu. Jadi hasil dari uji radiografi akan terlihat seperti ini. Gambar yang warna hitam putih ini. Ini juga ada beberapa contoh imagilas cacat pada film X-ray. Jadi adanya isolated porosity, slack lines, root underfill, stop start, dan surface undercut itu akan terlihat seperti ini. Jika ada blowhole, slack lines, cluster porosity, dan uneven bead, itu akan terlihat seperti ini. Jika ada crack atau cluster porosity akan terlihat seperti ini. Seperti garis itu transfer crack. Di kesimpulan, uji radiografi ini merupakan metode penting untuk mendeteksi cacat internal tanpa merusak benda uji. Teknis ini sangat penting, sangat efektif juga, tetapi memiliki risiko paparan radiasi. Sehingga keselamatan kerja dan kepatuhan pada prosedur menjadi kunci utama. Dengan penerapan standar yang tepat, radiografi dapat menjamin kualitas sambungan las dan keamanan struktur secara keseluruhan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Jika ada pertanyaan, mungkin bisa di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kurang ataupun jika masih ada kurang kurang lebihnya, karena saya pun juga masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.